Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Amril Selasih. Yaps, di video kali ini memang kita belum konten dulu karena memang lagi banyak banget kesibukan yang harus saya selesaikan. Karena selain konten saya juga sembari bekerja ya guys. Kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama boneka gue. Ini boneka King Kong yang besar, gede banget, udah kayak orang. Cuman boneka ini selalu nemenin saya. Serem ya, matanya tutup aja deh. Ya guys, di video kali ini kita mau review selama kita perkenalan sama adik Fahmi ya. Dimana sih awalnya kita bisa kenalan sama adik Fahmi, dan pas banget kita ketemu adik Fahmi lagi sedang mulung guys. Nah, setelah itu nggak sengaja kita langsung hampiri dia dan langsung aku bikin konten. Nah, nggak tahu kenapa pas waktu kita ketemu dia tuh dia lagi sedang ketakutan. Selain memulung, tapi dia sedang ketakutan kejar atau dipalak sama anak-anak yang usianya, tapi anak-anak yang nakal, anak-anak yang sedang ngelem ya. Mungkin teman-teman tahu ya, anak-anak zaman sekarang tuh untuk mabuk yang badung-badung itu dia menggunakannya lem karena agak sedikit puyeng-puyeng gitu, karena mereka mungkin nggak punya uang makanya mereka ngelem. Nah, kebetulan pas kita lagi ngonten kita ketemu dia, si Fahmi adik kecil ini lagi mulung dan sembari ketakutan. Nah, setelah itu kita langsung tanya-tanya dan kita tanya kenapa nih anak, kenapa dia, ternyata dia diubur dan dia itu memulung sekalian mau mencari uang buat ibunya guys. Nah, karena yang saya tahu waktu kita pertama ketemu kita belum pernah ketemu ibunya, dan dia mengakui dia mencari uang itu buat biaya pengobatan ibunya yang sakit kista dan juga miom. Hari kemudian kita ketemu lagi sama si adik Fahmi. Nah, kita langsung cari tahu nih ibunya yang mana sih sebenarnya. Nah, waktu pas kita ketemu kedua kalinya, kita ketemu ibunya dan dia juga ikutan mulung. Ternyata dia ada di pojok sebelah sono. Dan akhirnya kita ketemu dan kita langsung ngobrol banyak sama ibunya. Ibunya bilang cerita banyak waktu pada saat kita datang ke situ. Dia tuh bercerita sampai nangis ya. Dia tuh bangga banget sama si Fahmi ini karena dia itu salah satu ibaratnya tulang punggung yang bisa bantuin keluarganya. Nah, karena ibunya nggak punya biaya untuk berobat ke dokter, akhirnya dia memulung si Fahmi ini dengan sedikit-sedikit duit yang dia dapat terus untuk biaya pengobatan ibunya. Berjalannya waktu kita akhirnya akrab dan alhamdulillah banyak banget yang suka sama Fahmi ya. Bahkan sampai orang-orang mengikuti Fahmi, bahkan sampai di pencarian YouTube aja namanya Amril Selasih Fahmi ya. Ya alhamdulillah, saya juga nggak tahu itu bisa ada di pencarian YouTube langsung ya. Nah, setelah itu lama kesini kita mulai kulik lah keluarganya, kita pengen tahu. Nah, tadinya kan awalnya dia tinggal di suatu pemukiman pemulung. Nah, yang rumahnya ya istilahnya mengkhawatirkan lah, rumahnya tuh kayak di panggung gitu, terus dia tidur di luar dan dia bercerita katanya kakinya sering digigitin tikus dan rumahnya benar-benar bobok banget. Dan waktu itu juga sempat ada stasiun TV swasta yang mengunjungin saya untuk mengangkat ceritanya si adik Fahmi ini. Sempat main ke rumahnya pun waktu pada saat syuting itu ada papan jatuh dari atas. Bayangin, emang rumahnya udah parah banget sih. Dari situ mungkin banyak keluhan dan keluarga juga banyak problem-problem dari tetangganya atau seperti apa, tak tahu lah masalahnya. Akhirnya keluarganya pindahlah ke rumah yang baru kontrakan. Nah, dari situ ketika dia pindah, disitulah saya mulai kenal bapaknya. Ternyata bapaknya ini adalah bapak tirinya si Fahmi. Saya juga pernah ketemu juga bapak kandungnya, cuman nggak terlalu banyak ngobrol, cuman gak enak banget kalau kita tanya-tanya. Ketika saya mendatangi rumahnya yang baru itu, saya jadi bisa kenal sama bapaknya, bapak tirinya ya. Yang saya tahu bapak tirinya ini adalah ngurusin Fahmi dari kecil, makanya si Fahmi ini sayang banget sama si bapaknya. Nah, waktu itu saya ingat ketemu itu bapaknya
kerja sebagai supir taksi di daerah Jakarta Utara, tempatnya di Pegangsaan ya. Berjalannya waktu, akhirnya bapaknya Fahmi ini informasinya dari keluarganya dia diserang orang yang jahat, informasinya ya. Dan dia informasinya katanya diguna-guna. Tapi kita nggak tahu ya, ini berdasarkan cerita dari keluarganya. Dan kesini-sini semakin lama semakin ini badannya diserang. Sampai dia nguntah darah juga pun, katanya sampai sempat nguntah belatung juga ya, atau kelabang gitu ya, nggak tahu udah, pokoknya informasi seperti itu saya juga kurang mengerti banget. Kesini-sini semakin lama semakin ini bapaknya semakin terpuruk banget, udah berobat ke sana sini, dan ya mohon maaf ya karena memang dia bukan asli sini, jadinya dia susah banget untuk bikin BPJS. Nah kemarin itu mau sempat bikin BPJS dari pihak keluarganya, cuman belum sempat dan masih diurus. Nah berjalannya waktu makin kesini semakin terpuruk, bapaknya Fahmi akhirnya, mohon maaf, bapaknya Fahmi dipanggil oleh sang kuasa. Kemarin memang di video terakhir sebelum kita lebaran, kita mengunjungi keluarganya ya, dan kita mau mengetahui nih kondisi bapak tirinya Fahmi. Ternyata kita lihat semakin terpuruk, kakinya itu bengkak banget, gede, terus badannya ke atas gitu, dari kaki sampai ke atas itu kurus banget, kayak badannya kayak dimakan gitu, tapi kakinya bengkak dan kayak keluaran cairan gitu di kakinya. Kasian banget guys. Dan itu pun pas di saat itu ibunya bercerita ya, dia agak sedikit kesusahan untuk masalah perobatan. Dan akhirnya di video kita terakhir itu kita buka donasi untuk membantu bapaknya Fahmi. Sebenarnya kalau dengar ceritanya agak sedikit sedih ya. Ibunya sakit, miom atau kista, bapaknya juga kena sakit juga. Bertubi-tubi lah masalah keluarga. Makanya kita kesian banget sama keluarganya. Kemarin makanya kita coba buka donasi. Jujur aja kita nggak bisa bantu banyak, dan kita cuma hanya bisa membantu untuk membuatkan video untuk membuka donasi. Alhamdulillah kemarin itu kalau nggak salah kita terkumpul itu dari donasi totalnya 2.850.000. Alhamdulillah guys. Nah rencana di tanggal 11 sebelum 1 hari lebaran kita mau kasih donasi, dan kita mau ajak rencana ke tempat pengobatan di daerah Banten. Dan ini juga rencana ibunya. Sebelum waktunya sudah kita tentukan, ternyata mohon maaf bapaknya sudah nggak ada. Kalau nggak salah meninggalnya itu pagi, kalau nggak salah ya pagi, sekitar jam 2 malam. Nah ibunya sih udah cerita, informasinya sih katanya bapaknya udah ngomongnya ngaur-ngaur gitu guys. Katanya sempat didatengin tuyul dan dia takut ditarik-tarik, pokoknya ngomongnya udah nggak wajar lah. Nah akhirnya informasinya jam 2 katanya meninggal, dan paginya langsung dibawa ke rumah keluarganya di Kerawang. Itu mungkin cerita singkat dari perjalanan ketemunya saya dengan keluarganya Fahmi ya. Saya lihat dari pertama sampai dengan akhir yang saya kenal, dia ini benar-benar berusaha banget bagaimana caranya biar bisa dapat uang untuk kehidupannya semuanya. Nah karena yang saya tahu dia ini emang benar-benar yang susah banget dia. Makanya mungkin si Fahmi nggak bisa sampai sekolah, dan dia memulung cari uang rongsokan buat bantu keluarganya. Setelah ini kita coba akan terus komunikasi dengan keluarganya, bisa ketemu Fahmi. Kita rencana emang pengen ngajak dia jalan-jalan, kita akan bikin dia senang ya. Jadi mohon maaf banget, kita bukannya seperti apa ya, mungkin teman-teman yang dilihat kita ini YouTuber punya penghasilan banyak, tapi ya ampun boro-boro ya teman-teman. Makanya aku nggak bisa banyak bantu banget untuk keluarga Fahmi. Insyaallah mudah-mudahan doain kita semua. Saya pengen channel ini bisa berkembang pesat, dan saya pengen bantu orang-orang di jalanan, termasuk juga keluarga Fahmi. Ya mudah-mudahan ya guys, doa ini bisa terkabul. Nah teman-teman, saya pengen teman-teman klik tombol subscribe, dukung kita, subscribe, dan juga tombol like-nya, dan juga loncengnya. Karena lonceng nanti ketika teman-teman mengklik tombol lonceng, setiap ada video baru nanti akan muncul di notif teman-teman. Mungkin itu aja cerita singkat dari Fahmi. Mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat buat kita semua. Tayangan video-video yang saya jalanin ini sama Fahmi ini adalah benar-benar real dan tidak dibuat-buat. Saya pengen teman-teman bisa lebih sadar lah, bukan hanya dari hasil dari video ini aja ya, tapi kalau teman-teman ngeliat ada orang yang susah di jalanan, ayo bantu ya, karena membantu sama itu akan memudahkan kita jalan untuk nanti ke surga. Ini benar, nggak bohong. Makanya saya dari dulu pengen banget bisa berhasil, entah menjadi orang besar, merangkul orang-orang di bawah, dan kita akan kasih mereka rezeki. Makanya doain kita terus, mudah-mudahan ini bisa berkembang pesat channel saya, dan juga bantu subscribe-nya. Mungkin itu aja video dari saya.
Saya pengen teman jangan bosan-bosan untuk nonton video saya ya. Apapun masukan dari kalian saya akan terima, balas saya tulis di komentar di bawah. Karena masukan dari teman-teman sangat berarti banget buat saya ya. Nah, sebelum kita akhiri video ini, saya pengen kasih tahu teman-teman, saya mau ngasih tahu salah satu aplikasi yang mantep banget, aplikasi bekerja secara di rumah ya guys. Dan aplikasi ini adalah Binomo guys. Nah, aplikasi Binomo ini gue sudah jalan selama kurang lebihnya 2 minggu terakhir ini. Dan aplikasi Binomo ini di sela-sela waktu gue bisa mendapatkan profit yang keren banget dan bisa menambahkan penghasilan gue ya guys. Nah, saya mau kasih tahu buat teman-teman bagaimana cara mainnya. Kalian tinggal pelajari aja grafiknya, mau pilih turun atau naik. Nah, kita langsung aja guys. Nah guys, jadi inilah tampilannya aplikasinya. Jadi kita tinggal mempelajari aja grafiknya. Kalian tinggal pilih mau naik atau turun. Nah, di sini aku pilihnya naik ya guys. Lalu kita sebelumnya adalah 1.586 dolar ya. Nah, di sini kita lihat grafiknya aja. Nanti sampai dengan ada tanda batasnya, tinggal ngeliat kita dapatkah profitnya, kita dapat berapa. Nah ini hampir melewati batas. Oke, ini udah kelihatan sih sebenarnya 92,50 ya. Nah ternyata, alhamdulillah dapat. Yaps, gitu guys, alhamdulillah guys, kita mendapatkan profit 92,50 dolar guys dari aplikasi ini guys. Jadi keren banget aplikasi ini. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Teman-teman yang mau menggunakan aplikasi ini harus 18 tahun ke atas. Ingat, 18 tahun ke atas ya. Kapan lagi buat teman-teman mencari sela-sela waktu untuk bisa mendapatkan profit? Disinilah solusinya. Binomo keren.